tokoh yang sama, Bang. Lah iya, masalahnya cerita itu bisa dibenarkan kevalitannya enggak. Kalau penulis, pahami ya Bang ya, kalau penulis bilang malaikat datang kasih kabar kalau anak itu akan kamu namai Immanuel, kenapa ibundanya tidak menamai Yesus Immanuel? Jadi Yesus Immanuel itu Bang, itu artinya Allah menyertai kita melalui Yesus. Yesus kamu kan akan menamai Immanuel, kamu akan menamai Goldian, kamu akan menamai Bang Handi Celebes. Semua nama punya arti. Nama saya Bang Goldian, artinya anak emas. Dari gold. Ya nggak ada masalah ya. Tapi kenapa ketika malaikat mengkabarkan kepada Bunda Allah Theotokos ya, namanya Immanuel, kok Yesus ini namanya bukan Immanuel? Berubah gitu maksudnya Bang ya? That's it, berubah. Tapi kan tetap intinya kan sama Bang tokohnya, sama ya seperti Sulaiman. Enggak, masalahnya kenapa namanya enggak Immanuel? Berbohong penulis atau malaikat Gabriel. Itu kan namanya nubuatan, itu Bang. Mau nggak itu nggak tergenapi? Mau nggak Kristen ini Tuhannya namanya Immanuel, mau nggak? Nah itu pertanyaan Bang Andi. Diganti jadi Immanuel. Iya mau nggak? Tuhan kamu adalah Immanuel, mau nggak? Bisa jadi, nggak apa-apa. Apa? Dia gitu Bang. Pernah juga Immanuel Allah. Lanjut Gal. Itu tapi jadi situ kan. Ya itu, teman-teman Kristen harus jawab dan tentu berpikir ulang. Sebenarnya nama Tuhan kalian itu Immanuel atau Yesus. Kalau kalian klaim itu nubuatan, kenapa nama Immanuel tidak dipakai sebagai penggenapan nubuat? Kenapa? Karena itu di zaman kalau ada yang pakai juga gak apa-apa sebenarnya Bang. Kalau aku sih Taurat. Loh, yang pakai harusnya Yesus atau orang lain? Kalau sesuai dengan itu Yesus, itu merujuk. Lah kenapa namanya Yesus kok nggak Immanuel? Itu di PL Abang Goldian. Immanuel itu artinya Allah menyertai kita yang merujuk kepada Yesus di saat dia lahir. Iya, tahu. Kenapa nubuatan itu tidak digenapi oleh Yesus dan diberi nama Immanuel? Immanuel gitu maksudnya kan? Ya logika juga. Iya, kalau Abang bilang Immanuel itu punya arti Yesus itu juga punya arti. Artinya Yahweh yang menyelamatkan. Iya. Sama aja Bang. Semua nama punya arti. Lantas siapa yang menggenapi nubuatan? Dia akan dinamai Immanuel. Yang berubah jadi Yesus gitu maksud Abang kan? Di BB. Maksud orang Kristen. Harusnya paham lu sampai sini. Ya aku paham. Nah, kenapa berubah? Ya aku gak tahu. Berubah karena udah berbau Yunani, itu aja kok repot. Enggak, kalau semisal Immanuel di Yunani kan masih ada bahasa Arabnya justru Yesua Bang. Kalau bahasa Arabnya Yesua kan? Aramaik Iso, Aramaik Iso. Ya Iso bisa Yesua, Hamasia. Yesua bahasa Ibrani. Jadi teman-teman Kristen nggak ada yang bisa jawab ya. Kenapa nubuatan nama Immanuel itu tidak pernah digenapi sama sekali oleh Yesus? Sebenarnya jawabannya gampang Gol, kalau dia belajar. Kenapa? Nubuatan aku aja Bang aku aja yang ngajak yang hajarin Gol ini adalah Yesaya itu bukan nubuatan untuk Yesus. Karena di Yesaya itu telah lahir. Di situ juga perempuan muda. Beda kasus. Kalau mau menjawab akademik itu. Jadi kira-kira begitu ya. Jadi untuk siapa Bang itu nubuatnya kalau Abang? Itu bukan nubuatan, itu akan lahir. Baca Yesaya 96. Bagimu telah lahir. Telah lahir bro. Bukan akan lahir. Harus memilah dan memilih apa yang disampaikan pendeta kalian sesuai nggak dengan Alkitab. Kalau nggak sesuai, woi Golden, kamu Kristen apa Islam nih? Aku Muslim. Oh kalau Muslim nggak bisa jawab saya. Loh.
Kenapa? Kalau Muslim membahas kitabnya Kristen itu ndak nyambung, Bang. Karena justru Muslim yang lebih paham, kami bahas dan kami ajarkan kepada kalian. Kalau Kristen Sekarang bahas gini. kitabnya sendiri. Golden, suatu saat kau akan kenal aku siapa sebenarnya. 5 tahun akan datang kau akan tahu siapa saya sebenarnya. Sekarang aku masih pelajari itu tentang Al-Quran. Kalau aku mempelajari tentang terjemahnya aja, pasti orang ketawa saya. Aku akan membawa keduanya 5 tahun ke depan. Ditunggu 5 tahun. Iya. Kelamaan, kenapa 5 tahun? Kenapa 5 tahun? Kenapa aku mengatakan udah pelajarin semua, nggak perlu 5 tahun. Iya, mau belajar ngaji, Bang. Ajarin kenapa aku mengatakan 5 tahun? Aku masih belajar Arabnya. Ini Nggak mungkin parahnya. aku menyampaikan terjemahnya aja. Kalau aku menyampaikan terjemahnya yang aku tahu, pasti orang ketawa saya. Oh, dia pengen belajar ngaji tuh Bang Goldi. Iya. Aduh. Kenapa harus 5 tahun? Noten. Nggak jelas. Iya, pembelajaran itu kalau belajar tentang Al-Quran itu memang butuh waktu yang lama. Kalau Kristen detik pun bisa jadi. Udah tanya aja udah Oke. kok. Kalau kebenaran ini Aku topinya lagi ini. males nanya, biar Iya. dia bertanya aja, nah baru aku jawab. Kebenaran Paulus itu siapa nabi palsu di Bible? Kebenaran. Ini kamu mau hadapi dengan aku apa gimana? Ya saya tanya kamu siapa nabi palsu yang dimaksud dalam Bible? Paulus kalau bagi aku. Kalau bagi kamu siapa? Oh saya nggak berani bro, itu bukan data saya. Kalau gak data kamu ngapain kau bahas tentang data kami? Ya saya nanya sama anda. Kalau nanya yang tanya yang bisa dimasuk akal. Kalau kau tanya tentang maksud orang lain itu nggak masuk bang. Kalau nanya tentang orang lain itu kau Buset tahu dah. bisa menjawabkan tentang orang lain. Kalau kamu nggak tahu tentang orang lain kau nggak usah. Kebenaran kau ini jawab. Kristen apa gimana sih? Kristen dia. Iya Kristen. Jangan Oh, Paulus tanya. rasul palsu menurutmu? Iya. Aku dia nih si kebenaran nih. Aduh. Ya semangat belajar Islamnya ya, semangat. Semoga dapat hidayah. Nabi-nabi palsu itu. Gini bang Golden. Bang Jesu, bentar Bang, kebenaran. Bang Jesu, silakan kalau mau bertanya tentang Ekonya Islam, gede banget silakan. Kang, ekonya kecilin dikit. Ya aman. Mic-nya bagus mic kemarin lah Silakan. kenceng. Halo, Ya silakan Bang. selamat malam. Malam. Abang mau bertanya apa mau ditanya Saya Bang? bertanya, Bang. Oh Boleh, silakan kalau mau bertanya. Oke. Hmm. Untuk iman Islam itu kan ada pengakuan itu syahadat kan begitu, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya. Nah, gitu. Dan kemudian dan Nabi Muhammad itu kan utusan gitu. Ya. Yang saya tanyakan di sini Bang, bisa nggak orang Islam mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah itu sang pencipta tanpa menyandingkan atau menyebut nama ciptaannya? Itu dia Bang. Oke. Ya bisa Bang. Lanjut aja Gol. Yang pertama gini Bang, dalam Islam itu sama seperti Yahudi ya, karena Abrahamic faith. Ada syariat untuk masuk situ. Ketika seorang ingin menjadi Muslim, step pertama mengakui tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan yang kedua, Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang diutus oleh Allah. Ali Imran ayat 3, terus kata Allah juga, wa ma arsalnaka illa kafatalinas, untuk seluruh manusia, untuk semesta alam. Gitu Bang. Jadi nggak bisa ya orang Islam itu mengakui satu iman itu kepada Allah tanpa menyebut ciptaan. Bagaimana mau Itu nggak mengenal bisa, Islam kalau nggak ada Nabi Muhammad? Kan Nabi Muhammad Itu yang kan mengajarkan pengakuan, Islam. kalau agama ini kan pengakuan iman. Ini kan pengakuan iman kepada Tuhan loh. Bang, gini Bang. Apakah itu Yang pertama gini, bisa diam dulu. menyebut? Iya, aku Kita nangkep bisa mengaku bahwa pertanyaanmu. Tuhan itu sang pencipta ada. Dalam tanpa Islam, ciptaan, gitu. semuanya sudah absolut.
kita diutus mempercayai Allah satu-satunya Tuhan. Allah dalam menyampaikan ajarannya yakni Al-Quran tidak langsung turun menjadi manusia, lantas digebukin ataupun ditombak seperti ajaran pagan. Itu yang perlu dicatat. Tetapi Allah menyuruh utusannya sebagai penyambung ajarannya untuk mengabarkan Islam. Ketika kita mengaku Allah satu-satunya Tuhan, kita secara tidak langsung juga mengaku ada utusan yang telah diutus Allah. Salah satunya yang meneruskan ajaran Islam dan menyempurnakannya itu Nabi Muhammad. Surat Al-Fat ayat 29. Jadi kalau Bang, tanya tentang pertanyaan saya siapa bisa Tuhannya itu, Islam, itu Allah, Bang. Bukan Nabi Muhammad, bukan Iya, Jibril, tapi dan bukan nabi-nabi yang melakukan lain. itu kepada Tuhan itu. Tapi kalau Bisa berbicara, nggak tanpa bentar dulu Bang. ciptaannya? Tapi kalau berbicara tentang syariat, bagaimana masuk Islam, itu ada stepnya. Ngaku Allah satu-satunya Tuhan dan Nabi Muhammad, Nabi terakhir yang diutus Allah. Gitu ya Bang ya? Inilah Jadi pertanyaan gini Bang saya. Bodian, di Bang. situ kan ada kata aku bersaksi kan Bang. Aku bersaksi. Iya, Itu gitu maksudnya kan. abang setuju Jadi- jadi saksi gimana tuh? Enggak, Terus? apakah bisa kita mengimani bahwa Allah itu Tuhan tanpa menyebutkan nama ciptaannya gitu loh? Kan manusia itu kan ibaratnya kan nabi kan, itu kan ciptaan Allah. Apakah kita bisa bersaksi peneguhan iman atau pengakuan iman kepada Allah? Ini buat tanpa masuk menyebut Islam apa nama gimana ciptaan? Bang? Atau bersaksi doang? Enggak bertanya loh Bang. Iya, buat Apakah, masuk Islam atau bersaksi doang? Ya bersaksi kepada Tuhan itu kan Ya kalau penegasan bersaksi iman, doang kan, bisa la ilaha illallah, la ilaha illallah setiap hari Bang, 5 kali dalam sehari, bahkan 99 kali selalu saya utarakan. Itu kesaksian saya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mau masuk kenapa harus- materi kenapa Islam, Orang ada lagi Bang ngomong, syariatnya. dengerin. Ada syariatnya. Rukun Islam itu pertama itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu rukun Islam itu. Kenapa Anda yang protes sih? Yesus saja syahadat kok, Yohanes 17:3. Apa kata Yesus? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusannya. Itu Yohanes 17:3. Kenapa nggak protes saya Yohanes 17:3 bro? Coba lu protes Yohanes 17:3. Ya, di situ ada 2 loh. Satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus adalah utusan Tuhan. Itu syahadatnya Yesus loh. Kenapa nggak diprotes saya itu? Ganti, hilangkan Yesusnya saja. Ayo. Berarti bagus Anda Ayo. mengaku Yesus daripada Muhammad. Kan begitu Bang. Saya mengaku Yesus. Kita mengaku Yesus semuanya. Saya Gini Bang. Bentar dulu. Saya mengaku Anda Yesus. tidak mengaku usaha kamu. Dengerin. Saya mengaku Yesus anaknya Maria, orang yang soleh. Bukan yang terkutuk di tiang salib. Kalau yang terkutuk di tiang salib itu saya nggak akui. Tapi anaknya Maria, kami memuliakan dia, kita akui itu. Jadi ada 2 Yesus. Nah itu jawabannya. Bang, Islam mau mengiyakan secara universal nih kalau kita bilang kita cinta Yesus, we love Jesus. Kristen mau nggak secara universal bilang we love Prophet Muhammad? Nggak ada Bang di kitab kawin Ya nggak ada kan? Nggak ada, karena apa? Di kepala kalian isinya kebencian itu. Beda lah Bang, kami abad pertama, abang abad Secara universal kita nggak benci kalian. Bahkan Tuhan kalian yang kalian anggap terkutuk nggak pernah kita benci. Semua di sini pasti sepakat kita sayang, kita mencintai Yesus. Kitab kami nggak tersirat. nggak ada tertulis Bang di kitab kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menghujat, Gini. menghujat. Nggak apa-apa. Satu dulu nih, dengerin dulu. Kenapa Yahudi membenci Yesus? Silakan dijawab. Oh. Kalau aku dengar tuh Bang ada unsur politik Bang. Nah, ini si Nathanael dulu nih. Kami Muslim mencintai anaknya Bunda Maria.
Kristen malah menuhankan dia. Yahudi malah membenci, ingin membunuhnya. Pertanyaannya, ada 3 nih ya. Yahudi ingin membunuh dan jadi membunuhnya, dan tidak menyukainya alias membenci anaknya Maria. Kami Muslim memuliakan anaknya Maria. Datang Kristen menjadikan dia Tuhan. Pertanyaannya, yang manakah yang ideal menurut Anda? Yahudi kah? Kristen kah? Dengerin dulu pertanyaannya, baru konyol. Saya sudah tahu. Ya apa? Pertanyaannya apa? Coba diulang. Pertanyaan kamu kan kenapa orang Yahudi tidak mengakui Yesus itu? Saya bukan begitu pertanyaan saya. Makanya kau budak, dengerin. Nah, kau nggak denger. Nah, pertanyaan kamu kan ke situ. Kau budak nggak denger. Orang tanya, oten bentar. Orang tanya itu dengerin dulu. Kamu pasang telinganya. Silakan Bang Andi. Ya diulang ya. Yahudi itu membenci, bahkan menolak Yesus, bahkan bersekongkol ingin membunuhnya karena bukan Mesias yang dituntut. Dengarkan dulu Kecluk, dengarkan dulu. Habis ini kau jawab, kami nggak potong kok. Ya, Yahudi membenci istilahnya, ingin membunuhnya. Kristen datang menuhankan dia, Muslim datang memuliakan dia. Pertanyaannya, yang manakah yang ideologis masuk akal? Silakan. Oke, baik. Saya akan menjelaskan ya, kenapa Yahudi tidak mengakui dia. Bukan karena itu yang ditanya. Kenapa kau tertawa? Kau udah sesuai dengan janji kamu. Kau diamlah dulu, kau dengar dulu, hargailah orang. Ya, silakan. Yang pertama, orang Yahudi mengakui Mesias yang akan datang itu bukan Yesus. Yang pertama kali. Kalau kami yang pertama percaya Yesus itu yang datang pertama kali. Nanti mungkin yang kedua. Kami sekarang menanti yang kedua. Orang Yahudi menanti yang pertama karena dia tidak mengakui Yesus itu adalah Mesias dalam nubuatan itu. Itu sudah jelas. Makanya dia makanya tidak mengakui. Orang Yahudi memang tidak setuju, makanya disalibkan. Itu alasan yang pertama. Kenapa Islam mengakui? Karena kopi pasti daripada Kristen. Itu aja kesimpulannya. Oke. Sudah pasti. Oke, cukup. Kamu nggak jawab. Kristen itu mengatakan Yesus itu Tuhan. Muslim mengatakan Yesus itu utusan Tuhan, sebagaimana pengajaran Yesus. Dari mana Anda mengatakan kami copy paste terhadap Kristen? Silakan. Kalau kamu tidak copy paste, aku mau tanya siapa penulis Al-Quran? Ambil dari mana? Dari jawab dulu, jangan pindah dulu. Kamu tadi bilang copy paste loh. Kamu tadi bilang copy paste. Tidak ada satupun umat Islam mengatakan Yesus itu Tuhan. Kristen itu 1000% Yesus itu Tuhan. Apa alasan Anda mengatakan Muslim copy paste terhadap Kristen? Silakan. Bocor nih, bocor ketiakmu nih. Bocor ketiakmu nih. Nggak usah nanya, lu jawab dulu. Lu menuduh tadi lu. Jangan tanya lu tadi menuduh. Tadi kamu menuduh kami copy paste. Mana? Di mana? Coba terangkan. Kamu menuduh lo tadi. Ya, mending lu tidur sono. Asal ngomong kau nggak punya data, nggak ada ilmu, ngerocos aja lu. Islam itu memuliakan para nabi, termasuk anaknya Bunda Maria. Kristen datang mengutuk dia, menjadikan dia Tuhan. Artinya apa? Lu sama Yahudi itu sebenarnya adalah sama. Gitu loh, sama-sama ingin mengutuk Yesus. Halo Bang, Assalamualaikum. Itu ya, Yahudi sama Kristen sama-sama setuju Yesus terkutuk di tiang salib. Nah, itu Muslim datang meluruskan dia nggak terkutuk, dia adalah orang yang mulia, orang soleh. Itu jadi kamu sama Yahudi ini sekongkol ingin mengutuk dia, bahkan kau mengimani dia mati terkutuk untuk menebus dosamu. Itu data itu. Saya mau nanya Bang, Al-Quran dapat data itu apa sih untuk dipermasalahkan? Ya dari Tuhan, bro. Konsep kita nggak sama sih konsep kalian. Nggak apa-apa. Kita edukasi aja sebetulnya.
Emang Tuhannya Kristen sama Yahudi sama nggak ya? Beda. Beda kan? Jadi kok mereka ke Yahudi-Yahudian? Gimana nih? Ya karena ingin agamanya bersumber dari sana. Sama bang, Padahal Allah Israel itu kan Allah Yahudi juga bang. beda. Beda lah. Abraham, ini bang ada Allah Abraham, Ishak, Yakub. Gak ada Allah Abraham, Tuhan Abraham. Iya Tuhan Abraham, Ishak, Yakub itu. Tuhan Abraham beda sama Tuhannya Kristen, bro. Halo host. Yang YHWH itu kan gimana bang? Tuhannya Kristen Yesus. Tuhannya Abraham bukan Yesus. Ntar dulu bro. Ya Geri, Tuhannya Abraham bukan Yesus. Tuhan kamu Yesus, beda Tuhan bro. Ya maksudnya gini bang, ada Allah Abraham. Nggak usah maksudnya. Tuhannya ini nih kesimpulan nih sebelum saya tidur nih. Tuhannya Abraham, Elohim, Adonai. Ya, Tuhannya Kristen itu Yesus. Jadi Anda beda Tuhan, paham? Jelas toh? Betul. Tapi akarnya sama loh bang, akarnya. Apanya yang sama? Akar macam pohon aja bang. Oh gini bang. Ya lanjut, udah cukup. Oke. Beda itu, Geri. Tuhannya beda. Jadi kalian dari mana datangnya? Kan ada tuh, Sema Israel. Itu aja orang tuh kan. Jadi gini Adonai bang, Elohim. nubuat yang di PL itu kan harus digenapi di PB, itulah Yesus itu. Kan gitu. Yesus, coba kau bayangkan ya tadi, kita ikut ya. Yohanes 17:3. Yesus mengatakan inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah dan mengenal aku sebagai utusan, kata Yesus. 1 Korintus 8:6 Paulus mengatakan, apa katanya? Hanya ada satu Allah saja. Sama nggak ya tadi ya? Sama Yohanes 13. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Yesus mengatakan utusan, Paulus mengatakan Tuhan. Ayo, mana betul? Tapi kan Yesus mana betul nih? Israel bang, dari suku Yehuda juga bang. Kita nggak usah suku Israel, ini pernyataan di dalam kitabmu. Ada dua ini. Yesus mengatakan dirinya utusan, Paulus mengatakan dirinya Tuhan. Kedua ya. Yesus mengatakan di Matius 5 bahwasanya jangan kau menyebut bapa lain di bumi ini. Hanya ada satu Bapamu, yaitu Dia di sorga. Paulus mengatakan beribu, namun bagi kita beribu-ribu hanya aku dalam Bapa. Paulus mengaku dirinya Bapa. Yesus mengatakan tidak ada Bapa di bumi ini. Bang, sekarang siapa Paulus ini? Mengaku dirinya Bapa bang. 1 Korintus 4:15. Oh itu bang, B-nya kan huruf kecil bang, nggak huruf besar bang. Apa pula Bapa? Terus di huruf kecil ya, mak gila nggak huruf kecil. Ada Paulus, dia mengatakan Bapa. Semana Bapak bi huruf kecil nih? Kalau yang merujuk ke Bapa Allah itu kan huruf besar bang. Kenapa Bapak huruf kecil huruf besar? Dari mana kalian dapatkan itu? Enggak. Ya kayak itu dari mana kalian dapatkan itu? Aku tanya dulu. Aku pernah baca itu bang. Iya, dari mana? Dari mana jawaban seperti itu? Bapak huruf besar huruf kecil itu dari mana kalian dapatkan itu? Kalau yang gini bang, kalau yang merujuk kepada Allah Bapa itu hurufnya huruf kapital. B. Iya, maksud aku data itu dari mana kalian dapatkan? Dari pendeta. Dari mana coba lah? Literasi seperti itu dari mana kalian dapatkan? Pernyataan seperti itu. Oh ada Bapak huruf kecil. Jadi kalau Bapak huruf kecil kayak mana? Enggak gini. Kalau Bapak yang huruf kecil itu seperti Bapak rohani. Gitu. Bapak rohani kayak mana sih Bapak rohani? Aduh mak, kalian kayak gini lah. Kami, ya dengar dulu bang, aku mau jelasin. Seperti kami umat Kristen, saya ini punya Bapak rohani, Bapak pembimbing saya itu siapa? Itu khususnya orang-orang pakai pendeta, itu bisa Bapak rohani. Terus? Tapi kalau Allah Bapa yang merujuk kepada Allah Bapa itu B-nya kapital bang. Ini nggak ada Allah Bapa. Iya kan Bapak biasa, itu berarti Bapak rohani di situ Paulus. Ada di situ Bapak rohani kan nggak ada. Jangan menambah dan mengurangi firman Tuhan loh. Penipuan dan namanya itu. Kalau di mana-mana kalau yang merujuk kepada Allah Bapa, B-nya itu huruf kapital. Ya Allah Bapa. Itu Paulus, si Paulus itu huruf kecil gitu. Gimana si Paulus? Sama. Jangan menambah, Bos. Jangan menambahin ya firman Tuhan, nggak boleh. Janganlah. Menambahi. Jangan. Dari mana Anda dapatkan itu? Gini bang, kalau yang merujuk, ini aku kan jelaskan bang. Kalau yang merujuk kepada Allah Bapa, B-nya huruf kapital, itu huruf kecil yang Paulus mengatakan. Bapak rohani dia itu.
Ada di situ Bapak rohani disebutkan. Kalau gini bang, kalau gimana ya? Ada nggak disebut Bapak rohani? Kan nggak ada. Gini, oke lah. Kalau abang itu merujuk kepada Allah Bapa, itu nggak mungkin dia huruf kecil, pasti huruf besar, kapital. B-nya tuh kapital. Oke. Apa ya? Kalian mengarang-arang aja. Aku kadang kayak gini lah. Bukan ngarang ya. Ya. Karena saya ya. Jangan mengarang-arang. Sebentar, kita buka ya data. Coba buka. Jangan mengarang-arang, bos. Jangan mengarang-arang. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu mengarang-arang, bos. Kita kadang-kadang mesti pendusta namanya. Jangan tambah-tambahi dan kurangi firman Tuhan itu. Iya. Okay. Ya. Oke. Ini. Saya Nos. Harus besarin Nos. Tengok nih ya. Tunggu bentar. Coba diperbesar bang. Coba besarin Nos. Nah. Dan janganlah. Bentar. Kok masih kalah? Oke. Bentar. Oke. Nah, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa. B-nya itu huruf kecil bang. Ini Bapak ini siapa nih? Ya, Bapak yang di bumi ini. Paulus itu di situ dia bercerita tentang. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Nah, itu yang kedua huruf kapital kan beda. Loh ini Bapak apa disebut? Oke, yang pertama ini Bapak apa disebut? Bapak apa? Dia kan, itu Bapak merujuk pada Bapak mana ini? Ini menurut yang pertama. Dan Bapak pertama ini merujuk ke Bapak mana ini? Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapa. Bapakmu yaitu Dia yang di surga. Nah, sekarang Bapa yang pertama itu merujuk kepada siapa? Ya bukan kepada Allah Bapa pastinya, karena dia nggak huruf kapital B-nya. Ini Bapak siapa ini? Menuju kepada siapa ini? Mana? Ini Bapak ini pertama ini. Ya Bapak yang selain Bapak Allah Bapa gitu. Iya, ini menuju kepada Bapak siapa ini? Itu kan si Paulus yang ceritakan bang. Iya, Paulus ini mengatakan kepada Bapak siapa maksudnya? Ya mungkin konteks Bapak sama Allah Bapa itu, Allah Bapa. Beda lah Allah Bapa itu kapital bang. Iya ini, jadi ini Bapak yang mana nih maksudnya nih? Paulus mengatakan, Yesus mengatakan, dan janganlah kamu, ini Yesus mengatakan, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Maksudnya Bapak mana ini? Selain Allah Bapa lah. Ya ini Bapak siapa? Allah, ditujukan pada Allah Bapa ini. Maksudnya iya. Tidak beda bang, kalau Allah Bapa itu huruf kapital. Iya ini, jadi siapa ini saya tanya nih? Bapak mana? Selain Allah Bapa lah bang, yang si Paulus yang tadi abang cerita itu kan. Ini kan jadi Yesus yang mengatakan, ini Matius, ini kan pernyataan Yesus. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, iya, kata betul, Yesus. Betul. Ya, artinya Bapa itu Allah Bapa. Bukanlah, beda. Jadi Bapa itu siapa maksudnya? Kalau yang B-nya huruf kapital itu ya Allah Bapa. Kan jelas itu. Ya ini siapa? Bapak ini apa nih? Bapak mana? Yang bukan Allah Bapa lah. Jadi siapa? Bapak mana? Bapak mana yang pertama itu? Bapak lah bang. Pokoknya beda lah bang. Bapak yang cuman hanya pula Yesus mengatakan, berarti jangan menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Nah ini Bapak siapa? Kenapa Yesus mengatakan gitu? Bang, ada jangan padamu pada Allah-Allah lain. Hanya itu kita nggak bicara lain. Ini Bapak loh, Bapak ini. Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Di beda-beda sih, cuman ya. Jawab aja, Ger, lu jawab Ger. Beda Bapak. Ger, Ger, dengerin, beda Bapak huruf kecil sama beda Bapak huruf besar gitu dong jawabannya. Ya, kalau Bapak huruf besar itu merujuk kepada Allah Bapa. Ya, kalau Bapak huruf kecil ya bukan kepada Allah Bapa. Kepada siapa? Mungkin sesembahan lain gitu kan. Sama-sama Bapak loh itu. Beda loh bang. Seperti gini bang, jangan ada Allah lain. A-nya tuh kalau huruf kecil berbeda. Berarti bukan yang besar kan gitu. Kagak ada Allah lain, ilah lain. Iya sama lah gitu. Ilah lain. Ilah udah berubah. Udah berubah itu. Coba baca terjemahan yang baru. Ilah lain nggak ada lagi tuh. Arah ya. Nah inilah. Iya. Enggak. Oke ya, jangan ada hanya satu Bapamu di sorga, kata Yesus ya. Iya. Hanya satu Bapamu di sorga. Oke. Nah, 1 Korintus Paulus mengatakan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang
Betul lah, dia tuh bapak rohani di situ, Bang. Bapak mana rohani? Mana rohaninya? Memang nggak dijelasin, Bang. Aduh, mah kan menambah dan mengurangi itu namanya. Itu kan huruf kecil, Bang, bukan huruf besar. Tadi kan Yesus mengatakan hanya ada satu Bapa, yaitu di sorga. Betul. Oke. Nah, Paulus mengatakan bahwasanya dirinya adalah Bapa. Iya, Bapak di bumi. Rohani. Iya, Bapak rohani. Mana Bapak rohaninya mana? Jemaat mana Bapak rohani? Korintus membimbing jemaat di Korintus. Enggak, di sini mana dikatakan Bapak rohani? Memang enggak ada tertulis memang. Ya udah, janganlah menambahi, Bos. Ini jelas ini ya. Ini jelas sangat bertabrakan. Jangan mengarang-arang. Tapi Bapak bukan berarti bapaknya ini Paulus mengaku dia itu sama seperti Allah Bapa karena hurufnya kecil. Tadi kan Yesus, sekarang kalian mengikuti perkataan Yesus atau Paulus sih? Sama lah, Paulus sama Yesus. Sama, kami ikutin semua itu. Sama, ikutin katanya semua. Tadi sedangkan di situ mengatakan, oke, kalau Anda mengatakan, bagaimana dengan pernyataan Yesus? Yohanes 17:3, mengenal engkau satu-satunya Allah dan mengenal Yesus utusan. Ya kan? Iya. Nah, Paulus mengatakan dia Tuhan. Enggak ada situ Paulus mengatakan Tuhan dia. Orang huruf kecil kok, enggak huruf besar. Oke, bentar. Kita buka. Kita nggak mengarang-arang, Bos. Ini artinya ini pembantahan ya. Nah, sedangkan Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Ya. Nah, ini ya, Yohanes 17:3 ya. Ini kata Yesus ya. Iya. Inilah hidup yang kekal. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Utusan ya. Utusan ya, oke, baik. Ya memang betul Yesus ya diutus. Ya, oke, baik, nggak apa-apa dia utusan. Nah, ini Korintus 8:6. Mana, Bang? Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang padanya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Apalagi ini Tuhan kan, Paulus mengatakan hanya satu Tuhan, hanya ada satu Allah saja katanya. Sama enggak tadi, Bang? Paham ya? Sama enggak? Kalau dibilang satu Tuhan ya memang kami satu Tuhan ya, itu kembali. Tidak, begini loh, pernyataan Paulus tadi, pernyataan Yesus tadi sama enggak? Sama enggak pernyataan Yesus? Sama si Paulus. Sama tadi Yohanes 17:3. Sama kan? Ya. Sama-sama dikatakan di situ bahwasanya satu Allah saja. Betul. Oke? Ya. Nah, ini sama enggak? Hanya Paulus mengatakan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Betul. Sama dengan di Yohanes 17:3. Kata Yesus hanya ada satu Allah saja. Paulus juga mengatakan hanya ada satu Allah saja. Oke? Bapa, ya. Ya, oke, baik. Nah, Yohanes 17:3, Yesus mengatakan bahwasanya aku utusan, bukan Tuhan. Pertanyaan gini, Bundar. Ini saya potong pertanyaan begini. Betul, memang utusan. Dengerin. Yohanes 17:3 itu menurut Gary Yesus sebagai apa? Utusan. Apa? Yohanes 17:3. Mana tuh? Tadi aku lupa tuh. Utusan ya? Utusan. Kasih lagi dulu. Ya, utusan. Nah. Nih, Yohanes 17:3 sebagai apa? Inilah hidup yang telah mengenal setelah engkau utus. Ya, engkau utus. Utusan, baik. 1 Korintus lagi tadi. Nah, di sini Yesus sebagai apa? Mana tuh, Bang? Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang dan padanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Ya. Di sini Yesus sebagai apa? Tuhan. Oke. Pertanyaannya, Yohanes 17:3 dengan 1 Korintus ini kedudukan Yesus sama atau beda? Gini, Bang.
Jangan gini, sama atau beda? Jangan Kalau gini. orang, kalau abang kan yang pertama itu kan yang itu kan mengatakan Yesus utusan. Itu betul. Bang, saya minta abang jujur, Bang. Yohanes 17:3, Yesus itu utusan. Di 1 Korintus ini, Yesus itu Tuhan. Ya, pertanyaannya, betul. yang mana yang benar? Benar semuanya, Bang. Aduh, gimana mau benar semua? Satu utusan, satu Tuhan, bro. Aduh, ya Allah. Kalau orang Kristen merujuk nama susah Yesus, kali hidupmu, bro. Hidupmu begini, Bang, bro. Kalau orang Kristen kalau udah merujuk ke Yesus pasti udah merujuk kepada Allah Bapa, kan gitu. Itulah. Saya ulang lagi, apa bedanya Tuhan dengan utusan? Tuhan dan utusan. Apa bedanya? Ada yang mengutus dan diutus gitu kan. Oke, Yesus sebagai apa? Utusan dalam Yohanes 17 ya. Oke, siapa yang mengutus dia? Allah Bapa lah. Oke. Firman. Terus di 1 Korintus tadi dia sebagai apa? Sebagai satu-satunya Tuhan. Oke. Tadi Anda mengatakan Tuhan dan utusan beda. Betul? Pertanyaannya, yang mana yang benar tulisan ini? Tulisan Paulus kah atau tulisan Yohanes? Sama-sama betul, Bang. Nenekmu kiper lah. Benar-benar kau. Lanjut. Benar-benar lah. Jujur lah, Bos. Jangan nggak jujur. Ya, jujur, dia tuh ya utusan, memang diutus Allah Bapa, firman-Nya, logos. Jangan nggak jujur lah. Iya. Jangan gini loh. Kalau diskusi nggak ada kejujuran susah. Ya saya udah jujur, Bang. Nggak mungkin lah. Itu sama tuh. Kalau kita gini sekarang Bang. Kalau orang Kristen berdoa kepada Yesus itu udah merujuk kepada Allah Bapa juga. Itu iman kami yang mengaku Tritunggal ya. Kalau kita merujuk kepada Yesus, nggak perlu manggil Allah Bapa, itu udah pasti ke Allah Bapa. Gitu iman kita. Ya. Oke, enggak. Sekarang gini, banyak yang menyatakan ya, itu kita mau pelajari siapakah Paulus ini ya. Kenapa dia berani mengatakan seperti itu? Siapa Paulus ini? Berani dia mengatakan dirinya Bapa. Berani dia mengatakan Yesus itu Tuhan. Bapa itu huruf kecil di situ Paulus, bukan huruf kapital. Kalau dia menyamakan dirinya dengan Bapa sama, itu pasti huruf kapital, huruf kecil, Bang. Kan tadi kita lihat. Enggak, kita nggak usah huruf enggak. Siapa sih Paulus ini coba? Siapa dia rupanya? Kok berani-beraninya dia mengatakan seperti itu gitu? Kapan dia dinubuatkan sebagai rasul? Kapan dia disebutkan sebagai rasul? Jadi iman kami rasul. Oke, kita buat ya tentang dosa waris ya, tentang dosa waris sebentar ya. Yesus mengatakan ya dosa waris. Markus 10:14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Anak-anak ya, kalau kami di Islam itu anak-anak yang masih akil balik ya, belum akil balik ya, itu dikatakan ke surga. Surga berarti di sini Yesus mengatakan anak-anaklah yang belum akil balik, dia akan mendapatkan surga. Oke, di Ulangan 24:16, jangan ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Yeskiel 18:20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Ajaran ini sama seperti ajaran Islam. Kami menanggung dosa masing-masing, kan ya? Menanggung dosa masing-masing. Sama ini, apa yang kau lakukan kebaikan, kau dapatkan kebaikan. Keburukan akan dapat keburukan. Nah, tetapi di Roma 5:12, apa kata Paulus? Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa satu orang itu? Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Apa sih Paulus ini? Paulus yang mengatakan bahwasanya dosa Adam itu memakan buah, kita juga ikut menanggungnya sampai sekarang ini. Apa kapasitas dia itu berani dia menyatakan seperti itu? Oke, itu kalau si Adam itu kan Adam pertama. Iya, ada mana lagi? Adam kedua.
kan gitu. Di mana Adam kedua lagi? Ini dosa yang telah makan buah dan baik dan buruk itu. Iya, buah pengetahuan itu kan. Iya, buah pengetahuan. Nah, di sini Paulus mengatakan akibat Adam memakan buah pengetahuan itu, dosanya menjalar kepada keturunanmu, termasuk kita. Iya, betul. Ini sedang pertanyaannya, adakah Tuhan mengatakan seperti itu? Tentang konsekuensi ketika Adam makan buah itu menjalar dosanya kepada manusia, adakah? Iya. Adakah Tuhan mau mengatakan seperti itu? Gini, Adam itu kan manusia pertama, Adam kedua ya Yesus, kan gitu. Bukan, enggak. Sekarang si Paulus ini yang mengatakan bahwasanya konsekuensi akibat memakan buah pengetahuan itu, dosa Adam itu menjalar kepada keturunannya semua, termasuk kita semua ini. Itu loh. Itu Paulus yang mengatakan. Nah, pertanyaannya, dari mana Paulus tahu? Dari mana Paulus berani mengambil keputusan seperti itu? Ketika Adam makan buah pengetahuan itu, dosanya menjalar ke kita. Dari mana coba? Coba jawab, dari mana Paulus berani mengatakan gitu? Paulus yang mengatakan. Akibat dosa Adam kan. Iya, maksud saya gini loh. Maksudnya gini loh, dari mana Paulus berani sedangkan Yesus tidak ada mengatakan seperti itu? Adam, Tuhanmu tidak ada mengatakan seperti itu. Ini kesimpulannya gini, ini saya suka mengambil kesimpulan biar gak kemana-mana. Gary, dosa itu ditanggung masing-masing atau ditanggung orang lain? Ya masing-masing lah. Masing-masing, udah dijawab benar. Dosa ditanggung masing-masing. Jadi kenapa dosa masing-masing jadi penyalipan itu untuk apa? Ya itu makanya kita butuh juru selamat. Itulah makanya Adam kedua, itulah Yesus yang tidak berdosa. Jadi yang tidak berdosa menebus orang yang berdosa gitu Bang. Gini, dari tujuan Yesus mati di salib itu menebus dosa atau menebus utang? Sebagai pendamaian antara manusia dengan Allah gitu. Nggak ada tertulis begitu, nggak ada. Tujuan Yesus mati di, dengerin dulu pertanyaan, jangan menjawab kalau tulisan. Yesus mati di yang salib itu menebus dosa manusia atau menebus utang manusia? Nggak ada utang Bang, dosa Bang. Menebus dosa manusia, betul? Dosa itu menurut Anda ditanggung masing-masing atau ditebus oleh orang lain? Kalau di PLI ya masing-masing, tapi kan kita butuh juru selamat. Saya pribadi kan, saya punya dosa. Nah inilah lain yang kau ucapkan. Kesimpulannya, lain yang kau ucapkan, lain pula yang kau rasakan. Itu yang melendar, lanjut. Lain yang kau ucapkan, lain yang kau rasakan. Gini Bang, kalau yang di PL tadi Bang, dosa saya nggak mungkin ditanggung orang tua saya kan gitu. Tapi dosa saya bisa ditebus sama Yesus Kristus itu. Dari mana kau dapatkan itu? Dari mana kau dapatkan pendapat seperti itu? Dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu? Itu konsep iman Kristen, makanya kita. Iya, dari mana kau dapatkan itu? Pernyataan seperti itu dari mana kau dapatkan? Dosa kau itu ditanggung Yesus. Dari mana? Sedangkan Yesus mengatakan dosa tanggung sendiri. Dari maksud aku dari mana? Sedangkan tadi di Perjanjian Lama bahkan Yesus pun mengatakan sorga itu hanya milik anak-anak. Ya itulah Bang, ketika dosamu sudah ditebus berarti kau tidak akan masuk neraka, kau masuk surga. Nah sekarang kamu dari mana kau dapatkan itu? Itu ada kan Yohanes 3 ayat 16. Apa? Begitu besar kasih Allah ke dunianya gitu. Yohanes 3 ayat 16. Jadi Bible ini salah ini. Orang yang berbuat dosa itu harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Betul. Nah, jadi butuh juru selamat. Enggak, sekarang kira-kira dengan apa yang kau sampaikan tadi berbenturan enggak nih dengan ini? Enggak ada Bang, itu beda konteks. Itu jadi mana yang benar? Pernyataanmu apa Bible ini? Pernyataanmu atau Bible ini? Sama juru selamat Yesus itu maksudnya. Iya, maksudku di mana tertulis ditebus? Itulah Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar. Karena begitu besar kasih Allah. Apakah karena begitu tebusan? Adakah tebusan? Makanya dia mengaruniakan anak yang tunggal gitu. Kita percaya sama dia, beginilah kalian ya. Makanya terlalu banyak kali Denom Glenn. 30.000 lebih Denom Glenn di Kementerian Agama tuh Kristen. Kenapa? Karena begini, suka-suka hati saja menafsirkan Bible itu. Ya, suka-suka hati berdasarkan pemahaman-pemahaman sendiri nanti mengajak orang lain. Ini terjadinya keributan. Makanya tidak boleh itu, tidak boleh.
ditambahin. Yesus banyak mengecam terhadap di Bible lain. Sebab tertulis, jangan kau menambah dan mengurangi firman Tuhan. Dibilang 1 iota pun jangan ditambahin, dikurangin. Itu Taurat. Itu Taurat, aku bicara firman Tuhan. Makanya paslah kalian memang kalian pas seperti Paulus. Bagaimana Paulus mengatakan di 2 Korintus 11:17, apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Sama kalau diskusi sama kalian pun gitu juga. Yang kalian sampaikan ini bukan berdasarkan firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang memiliki keyakinan. Cuman ini entah apa-apa kalian sampaikan. Janganlah, makanya kami di sini kadang-kadang marah sama kalian karena menambahin. Kami menjaga baik isi Bible kalian, membaca, nggak menafsirkan. Tetapi kalian suka-suka mati rohani lah, sunat hati lah, apalah. Itu ulah-ulah bapak-bapak pendeta itu. Suruh pendeta kemari jelaskan, bilang mati rohani yang mana. Biar dia malu. Jangan kalian ikutkan, bijak sikit. Kan malu kalian kayak gitu. Macam kita di sini penonton anak SD gitu loh. Di sini banyak loh macam-macam yang nonton ini anak SD. Di sini kita nggak perlu sebutkan ada dosen sastra bahasa Indonesia S3 banyak loh. Malu kan kalau kayak gini sebuah kalimat bahasa aja malu, Bang. Hah? Nggak ada itu, Bang, yang sulit. Memang iya, kalian memang nggak ada malu, memang karena bodoh, itulah makanya nggak perlu malu. Ya, Abang kan kacamata Abang memandang berbeda sama kami, makanya. Aku nggak loh. Apa dasar kau apa dasarnya coba untuk membahas kitab ini? Ada yang tadi tentang anak tidak menanggung dosa orang tuanya, itu memang betul. Kacamata apa? Ya, saya kan nggak mungkin saya menanggung dosa anak saya kan gitu. Oke, sekarang begini. Oke, kita buktikan lagi ya. Kita buktikan satu lagi ya. Ini kau dengar. Silakan, kacamata apa lagi mau dibahas nih? Kita pakai kacamata apa nih? Mengarang, Bang, ya. Oke, kita baca nih. Silakan, Bang. Matius 23:13, bentar. Ya, baca. Celakalah hai ahli-ahli Taurat. Kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha. Nah, orang Farisi dinyatakan Yesus tidak masuk ke dalam surga. Benar? Iya. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Ya, kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Oke? Sedangkan kamu sendiri tidak masuk surga dan kamu berusaha untuk merintangin. Oke? Ini kata Yesus ya. Iya. Catat ya, hai orang Farisi ya. Oke, baik. Catat. Nah, siapa yang menyatakan nih? Entar Bang ya. Filipi 35. Baca. Ya, disunat pada hari ke-8. Siapa nih, Bang? Oh, Filipi ya. Dari bangsa Israel dan suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Jedar. Siapa ini? Siapa ini menyatakan? Orang Farisi itu, orang Farisi. Iya, siapa orang Farisi yang menyatakan Bible ini? Siapa? Filipi. Filipi itu kalau nggak salah tuh, aduh siapa? Paulus apa gimana? Paulus ya. Paulus ya, jelas ya. Nah, sedangkan orang Farisi dinyatakan. Aku nggak bisa jelasin, Bang, yang aku nggak tahu. Orang Farisi dinyatakan tidak masuk surga. Hai orang-orang Farisi, titik ya. Mungkin gini, Bang. Nggak ada ya Farisi Jawa, Farisi Batak, nggak ada ya. Oke, ini kan mungkin tentang. Oh, banyak ayatnya, Bos. Banyak ayatnya tentang Farisi, banyak Yesus di bawahnya nih. Celaka lagi. Celakalah kamu, hai ahli Taurat orang-orang Farisi. Matius 23:13. Banyak mengecam, banyak lagi ya. Banyak Yesus mengecam, celakalah lagi ini, kamu hai orang Farisi merasa dia paling benar. Apa? Ini orang Farisi merasa paling benar, makanya dia bilang orang munafik dia nih. Bukan, iya. Sebenarnya lebih ini yang menyatakan Yesus. Catat sekali lagi ya. Yang mengatakan Yesus yang mengatakan, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang.
Orang Farisi telah menyesatkan orang lain sehingga orang tersebut tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan orang Farisi sendiri pun tidak masuk ke dalam surga. Ya, benar kan? Sepakat ya? Sepakat. Yesus mengacam. Yesus mengatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalian itu orang munafik, kata Yesus. Kalian orang Farisi dan orang ahli Taurat adalah munafik. Betul. Benar? Benar ya? Orang Farisi ya? Oke, nah. Ya. Siapakah orang Farisi? Orang Paulus. Aku orang. Mana tuh bang? Kok kabur ini bang? Mana? Aku orang. Tuh agak gini bang, kurang ke kanan. Mana? Disunat apa tuh bang? Pada hari ke-8 dari bangsa Israel dan suku Benyamin orang Ibrani asli tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Nah, Paulus menyatakan orang Farisi, sedangkan Yesus mengatakan orang Farisi tidak masuk surga